melanjutkan materi kita di pertemuan kedua tentang Nabi Amos ya. Di pertemuan pertama kita sudah belajar mengenal identitas Nabi Amos. Anak angkat proses dulu. Semua sudah masuk? Sudah. Ada yang tidak masuk? Sudah. Hah? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Semua dalam keadaan sehat? Sehat. Sehat. Ben, sehat tidak? Sepertinya keadaan suhu apa belum sarapan? Sudah. Sudah sarapan belum? Sudah. Oh, sudah sarapan ya. Nah, anak-anak, hari ini ya materi yang akan kita dalami ialah materi tentang Nabi Amos sebagai pejuang keadilan. Nah, pejuang ini berarti ada satu usaha yang dilakukan oleh Nabi Amos. Ya, usaha apa yang dilakukan oleh Nabi Amos nanti kita akan dalami dalam materi kita hari ini. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, ya mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Terbaca enggak ya? Terbaca? Baik, mari kita ambil sikap doa masing-masing. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah, Tuhan yang Maha Bijaksana, limpahkanlah kami cahaya ilmu dan pemahaman yang benar. Bimbinglah hati dan pikiran kami saat mempelajari kisah Nabi Amos. Semoga pejuang keadilan yang Engkau utus untuk menegakkan kebenaran. Jadilah kami hamba yang peduli terhadap keadilan, seperti halnya Nabi Amos yang berani menegakkan kebenaran di tengah ketidakadilan. Semoga pelajaran ini menjadi berkah kami untuk lebih mencintai kebenaran dan keadilan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, baik anak-anak, kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan ke proses pembelajaran kita hari ini, anak-anak punya dua pertanyaan. Kira-kira ini anak-anak masih ingat nggak anak-anak dengan tokoh Nabi Amos? Yo, yang kita pelajari di pertemuan yang pertama kemarin. Masih ingat? Yo, apa sudah lupa? Nah, kita di pelajaran pertama sudah mendalami identitas Nabi Amos, ya. Nah, siapa yang bisa menceritakan identitas Nabi Amos? Ada nggak yang bisa? Nah, siapa ya? Nabi Amos itu adalah seorang apa ya? Seorang profesinya apa? Seorang? Hah? Pejuang kebenaran. Dia profesi Nabi Amos itu sebagai seorang pengembala domba. Ya, nah mungkin Lintang ingat kalau Nabi Amos itu sebagai seorang pengembala domba. Kenapa kok Nabi Amos sampai bisa menyampaikan pesan-pesan keadilan yang diserukan, membuat yang disampaikan untuk umat manusia? Kenapa kok Nabi Amos itu bisa dipercaya? Nah, kita akan lihat dalam proses kita. Nah, untuk proses kita hari ini, ya, nah, kita nanti untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini kita sudah mengawali dengan bersama-sama proses pembukaan, ya, doa pembukaan, kemudian pertanyaan pemantik dan sebagainya. Nanti kemudian kita akan masuk ke kegiatan inti, ya, di proses yang kedua. Kemudian di proses yang ketiga kita akan bersama-sama nanti melaksanakan refleksi dan mereview singkat, ya, tentang Nabi Amos. Ya. Nabi Amos itu merupakan seorang nabi yang berasal dari daerah Tekoa, ya, di dekat Yerusalem, ya, di sebuah desa kecil yang letaknya sekitar 8 km dari sebelah selatan Yerusalem.
menghadap selatan Yerusalem. Kemudian letaknya itu ya di pinggir padang gurun Yehuda. Dan dia itu profesinya ialah sebagai seorang peternak dan penggembala domba. Nah, itu profesi yang utama. Tetapi dia juga kadang-kala itu sebagai pemungut buah ara kita. Nah, karena buah pohon ara itu tidak terdapat di Tekoa, maka Amos itu untuk menambah penghasilannya itu juga bekerja musiman di sebelah barat Yehuda, di mana di tempat itu banyak sekali tumbuh pohon ara. Ya, itu sekilas tentang Nabi Amos. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Ada dua tujuan pembelajaran. Ya, yang pertama, nanti peserta didik dapat kembali memahami identitas sebagai Nabi Amos. Ya. Memahami identitas Nabi Amos. Kemudian yang kedua, peserta didik kita semua nanti diharapkan dapat mengidentifikasi upaya-upaya apa itu mengidentifikasi, mencari ya, menganalisis upaya-upaya yang dilakukan Nabi Amos dalam perwujudan keadilan. Yaitu ada dua tujuan pembelajaran yang hari ini akan bersama-sama kita lihat. Pertama kita akan memahami dulu, kembali memahami. Mungkin ada yang sudah lupa ya tentang identitas Nabi Amos, karena mungkin Nabi Amos ini merupakan sosok yang jarang kita dengar. Ya, siapa yang pernah menemukan Nabi Amos dengan kitab suci? Ada enggak kitab Nabi Amos? Belum pernah kan? Belum pernah kan? Sudah pernah belum? Nah, jarang ditemukan ya, karena jarang dibaca. Biasanya untuk Nabi Amos ini kita dalami dalam bulan-bulan tertentu, seperti sekarang. Misalnya di dalam bulan PKS, di tahun sebelumnya kita sudah mendalami tentang Nabi Amos. Ya. Nah, kita akan bersama-sama melihat kembali tayangan tentang Nabi Amos. Ya. Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa di Yehuda, tetapi ia bernubuat tentang kerajaan Israel Utara. Amos melayani pada masa Raja Yerobeam II di Israel. Amos memberitakan tentang penghukuman Tuhan kepada bangsa-bangsa tetangga Israel, yaitu Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Bani Ammon, dan Moab, karena kejahatan dan kekejaman mereka demi menguasai musuhnya. Allah juga akan menghukum bangsa Yehuda karena mereka telah menolak hukum Tuhan. Bangsa Israel sendiri juga akan menerima hukuman karena mereka menindas orang miskin dan lemah, melanggar kekudusan hidup, tidak menghormati peribadatan kepada Allah, menyembah berhala, dan menolak pelayanan nabi-nabi. Sekalipun bangsa Israel beribadah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan, hati mereka tidak sungguh-sungguh dan mereka tidak hidup dalam keadilan dan kebenaran. Allah akan membangkitkan suatu bangsa yang melawan Israel, sehingga kerajaan Israel akan runtuh sebagai akibat segala kejahatan mereka. Meskipun begitu, Amos tetap untuk bangsa Israel dan mencari Tuhan. Karena perkataan yang keras, Amos diusir oleh Amaziah, imam di Betel. Amaziah menyuruh Amos pulang saja ke tempat asalnya di Yehuda dan jangan lagi memberitakan hal yang buruk tentang Israel. Amos menjawab, ia tetap akan memberitakan firman Tuhan karena itu adalah perintah Tuhan. Amos menyatakan sikap Allah yang tegas terhadap kejahatan, tetapi di sisi lain Allah juga tetap mengasihi dan akan memulihkan umatnya. Amos menyampaikan penglihatannya yang berisi hukuman Allah kepada Israel, yaitu serangan belalang dan api yang panas yang akan membuat negeri itu kelaparan. Kedua hukuman itu sempat ditunda karena doa syafaat Amos. Tetapi Amos mendapat penglihatan lagi, yaitu tali sifat yang berfungsi untuk menguji apakah sebuah bangunan lurus atau tidak. Allah menilai bahwa Israel sudah tidak lurus lagi dan layak untuk dihukum. Penglihatan berikutnya yaitu bakul yang berisi buah-buahan musim kemarau
yang dikatakan sudah matang dan akhirnya sudah kelihatan. Artinya, Tuhan sudah memutuskan untuk tidak memaafkan bangsa Israel. Allah akan membuat matahari menjadi gelap dan membuat bangsa itu meratap dalam penderitaan. Nah, baik anak-anak, itu tentang sekilas tayangan tentang Nabi Amos. Ya. Sudah jelas ya? Sudah jelas belum? Nah, dimana pada tayangan tersebut kita bisa menangkap bahwa Nabi Amos itu merupakan orang yang dipilih oleh Allah untuk menyampaikan, membuat tentang kerajaan Israel. Lihat di dalam tayangan tadi, ya, kerajaan Israel itu diliputi dengan ketidakadilan. Ya, orang yang berkuasa itu menindas orang-orang yang lemah. Ya, orang yang punya kuasa menindas orang-orang yang di bawah. Kemudian hak orang lemah itu diambil oleh orang yang berkuasa. Lihat, kalau kita gambarkan ke dalam situasi nyata kita sekarang, kira-kira adil tidak ya? Adil tidak ya? Hah? Adil enggak menurut Anda adil? Ada suasana keadilan tidak? Tidak ada ya. Kenapa? Hak orang kecil pun dirampas. Nah, orang yang besar menindas orang yang kecil. Orang yang punya kuasa itu menindas orang yang lemah. Ya. Nah, kita ya akan bersama-sama menggali kisah tentang ketidakadilan dari kisah Nabi Amos. Ya. Nah, ada 2 pertanyaan dan silakan kalian sudah masuk di dalam kelompok masing-masing ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 2 kelompok ya. Yang pertama itu kelompoknya Intan, ada Doti, ada Angel, ya, Tasya, sama Grace. Ya. Kelompok yang kedua ada Kenzi, terus Esti, Pani, kemudian Pascalin dan Benedict. Ya, ada 2 kelompok dan nanti masing-masing kelompok silakan di dalam kelompok itu berdiskusi. Ya, berdiskusi, mendiskusikan ada beberapa pertanyaan. Nah, ini pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ini tentang seputar kisah Nabi Amos. Kelompoknya Bapak minta untuk mempresentasikan hasil diskusi ke kelompok. Jelas? Jelas? Oke, kita coba ya.
Sudah? Sudah. Sudah. Baik, kelompok yang sudah siap, kelompok berapa ya? 1. Oh, kelompok 1, oke. Nah, sekarang kita akan bersama-sama ya mendengarkan presentasi dari kelompok 1 tentang hasil diskusinya untuk pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Kepada kelompok 1 siapa perwakilannya ya? Oh, Greseli. Mari Greseli tampil ke depan sama teman-teman yang lain. Seperti ini silakan. Sampaikan jawaban dari kelompok kami. Jawaban soal nomor 1, bagaimana situasi masyarakat pada waktu itu? Kami jawab, kacau, banyak penindasan orang miskin dan hak orang miskin diambil. Soal nomor 2, upaya apa yang dilakukan Anies untuk memperbaiki situasi masyarakat pada waktu itu? Menyampaikan kelihatannya tentang hukuman Tuhan dan menyuruh orang Israel untuk bertobat. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke. Nah, anak-anak, sebelum kita kembali ke dalam, karena ini kita di kisah Nabi Amos itu mengulangi sebentar untuk kisah Nabi Amos. Nah, Bapak ada dua pertanyaan pengantar, ya. Dua pertanyaan pengantar. Nah, untuk mengetahui seberapa besar pemahaman anak-anak itu tentang keadilan. Nah, mungkin anak-anak sudah belajar tentang keadilan itu di berbagai mata pelajaran, ya. Di PKN itu pasti juga ada tentang keadilan. Sekarang Bapak akan tanya nih kepada si Lintang, ya, pada si Lintang. Nah, Lintang, menurutmu, ya, apa itu keadilan? Ya, menurut Lintang, keadilan itu apa ya? Hah? Keadilan? Hah? Oh, keadilan itu sesuai dengan hak apa? Sesuai dengan haknya. Oke, memperoleh sesuai dengan hak. Berikan jawabannya B. Mendapatkan hak yang sama. Nah, oke. Dan pertanyaan kedua nih, siapa yang bisa menjawab? Mengapa keadilan dalam suatu masyarakat itu perlu? Ya. Mengapa keadilan dalam masyarakat itu diperlukan? Supaya negaranya tidak kacau. Apa lagi? Supaya menciptakan kerukunan. Apa lagi? Menciptakan perdamaian. Nah, untuk itu diperlukan suatu kalian menggali kembali, ya, sebuah khayalan ini tentang keadilan. Nah, ini kita akan belajar dari cerita burung berkepala dua, angsa berkepala dua, ya. Satu burung, angsa berkepala dua. Nah, kita akan lihat, ya, ceritanya. Silakan anak-anak menyimak dan silakan anak-anak menangkap pesan-pesan apa yang bisa kita tangkap dari cerita yang sudah kita lihat. Nah, ini bahasanya ya, bahasa Inggris. Once upon a time, a peculiar bird lived on a forest. From it to the head, it seemed like two birds.
but actually they shared one body. If you look closer, one hand is robust, while another one took limb. Therefore, the upper hand could eat fresh fruits, while the lower hand ate leftovers. On one afternoon, the lower hand asked, "Won't you give me the fresh fruit instead of your leftover? I want to taste it once in a while too." Dari cerita burung, ya, burung berkepala dua tadi, pesan moral yang bisa kita lihat, ya, bahwa yang kuat itu selalu ingin berkuasa, ya, berkuasa, dia menginginkan sesuatu hal itu mudah diinginkan, mudah untuk dicapai. Tapi yang berada di bawah itu senantiasa itu susah untuk memilih, ya, bahkan makan seadanya pun dia jalani. Ya, mungkin kalau kita kaitkan dengan situasi di masyarakat kita, ada beberapa sesama kita yang juga mengalami ketidakadilan. Ya, ada di masyarakat kita juga yang mengalami butuh perhatian dari kita. Ya, maka dari itu sebagai seorang yang juga diteladani oleh Nabi Amos, ya, seorang yang meneladani Nabi Amos, kita juga perlu untuk menerapkan keadilan itu di lingkungan sekitar kita. Ya, paling tidak kalian menerapkan keadilan di sekolah, di keluarga maupun di masyarakat. Nah, anak-anak, Bapak punya 3 soal, ya, 3 soal. Ya, dan silakan anak-anak menuliskan ini. Kalau ini silakan anak-anak nanti mengerjakan secara pribadi sebagai bentuk tugas kita, sekaligus Bapak akan mengukur pemahaman anak-anak mengenai materi Nabi Amos. Ya, silakan anak-anak mengerjakan 3 soal ini sebagai bentuk evaluasi, dan tugas ini juga akan Bapak jadikan pedoman untuk penilaian anak-anak. Ini tugas ini berarti menggambarkan, ya, pemahaman anak-anak tentang materi Nabi. Silakan anak-anak mengisi evaluasi yang Bapak buat. Ini ada 3 pertanyaan, ya. Ada 3 pertanyaan. Nanti dikasih sebenarnya.
yang sudah kamu lakukan selama ini di lingkup keluarga, di lingkup sekolah, dan lingkup masyarakat. Itu silakan kamu coba masing-masing, kamu refleksikan masing-masing. Kita mengambil posisi ini, ya, sejauh ini apakah kalian sudah menerapkan sikap adil di dalam keluarga, di dalam sekolah, dan di dalam lingkungan masyarakat? Itu silahkan dijawab dalam relung batin masing. Baik, anak-anak, setelah kita merefleksikan ya pengalaman kita, nah sekarang kita akan menyimpulkan proses pembelajaran kita. Ya, menyimpulkan proses pembelajaran kita dari awal hingga akhir tadi. Ya. Yang pertama, kita sudah bersama-sama menggali kisah Amos, ya, memahami identitas Amos, kemudian menggali peristiwa atau kisah Amos dalam menghadapi ketidakadilan. Bahwa pada waktu itu ya, Amos itu menyerukan pertobatan untuk bangsa Israel. Pada waktu itu diliputi oleh suasana ketidakadilan. Ya, kita melihat ada ketidakadilan yang terjadi di Israel. Kemudian Nabi Amos ini menyerukan pertobatan, ya, memberikan membuat bahwa kalau tidak bertobat, bangsa Israel itu akan dihukum oleh Allah. Ya. Nah, kemudian selain menggali kisah Nabi Amos, kita tadi juga mendalami kisah tentang burung berkepala dua yang bisa kita kaitkan dengan proses atau dengan situasi ketidakadilan yang sering juga terjadi di lingkungan masyarakat. Karena ada dua burung yang antara satu dengan kepala yang lain itu tidak bersikap adil, ya, tidak bersikap adil. Nah, mungkin ini juga bisa kita lihat di sekitar kita juga mungkin sekarang masih banyak suasana ketidakadilan. Dan di bagian yang ketiga kita sudah bersama-sama melaksanakan proses refleksi dan evaluasi, ya, dengan menemukan sikap adil yang sudah dilakukan di rumah, harapannya dan bisa kalian laksanakan di sekolah. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak, dan terima kasih Bapak sekali lagi ucapkan untuk anak-anak, dan semoga kita bisa bersikap adil dengan orang-orang yang kita jumpai, ya, dengan orang-orang di sekeliling kita, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga. Nah, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini, ya, dengan bersama-sama mendoakan doa tutup. Sebelumnya kita gemakan dulu salam kebanggaan kita. Salam tarakan kita, Satu hati, satu semangat, tarakan kita, yes. Mari kita akhiri dengan bersama-sama mendoakan doa tutup. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Kami bersyukur atas nikmat hidup yang telah memberikan. Terima kasih atas pelajaran tentang Nabi Amos yang menjadi teladan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Semoga apa yang telah kami pelajari dapat memperkuat iman kami dan mendorong kami untuk selalu berani membela keadilan di setiap langkah hidup kami. Jadikanlah ilmu ini bermanfaat dan melekat dalam hati kami, sehingga kami dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari kami. dalam